Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Trader Simple. Oke bang, ini untuk melanjutkan video yang sebelumnya, yang kemarin ya, tentang cara entry pointnya. Kan yang kemarin saya kan udah jelaskan bentuk-bentuk candlesticknya dan informasinya. Mana resisten yang kuat, mana yang tidak support, mana resisten yang kuat, mana resisten yang kuat atau yang tidak kuat. Di video kemarin kan saya menjelaskan kalau kita ingin entry point maka kita harus mencari yang informasinya sama, baik itu resisten ataupun support ya bang ya. Kalau misalkan resisten informasinya sama-sama ke bawah, maka resisten itu kuat. Begitu juga dengan support. Kalau support yang informasinya sama-sama ke atas, maka support itu kuat untuk perintah ke atas. Oke. Di sini saya akan saya akan tunjukkan mana sih resisten yang kuat itu. Dan SNR yang kuat, yang dibilang SNR itu adalah R-nya itu resisten dan S-nya itu adalah support. Makanya dibilang SNR. Oke, kita cari dulu bang ya. Kita cari dari resisten dulu ya bang ya. Resisten yang informasinya sama-sama ke bawah. Di video sebelumnya kan sudah saya bagikan resisten dan bentuk dan informasi resisten yang bagus. Aduh masuk angin nih, kebanyakan makan jengkol kali bang ya. Oke, tunggu sabar ya bang ya, kita cari biar abang paham. Ini khusus untuk pemula ya bang. Kalau yang udah pro mereka udah paham lah, nggak usah diajarin, mereka udah ahli. Ini khusus pemula yang ingin mengetahui tentang trading, gimana sih trading itu. Nah seperti ini bang. Ini dia, kita dapat ini. Kita rubah dulu warnanya biar nggak bingung abang. Ini dia. Aduh nggak pas ya. Ini yang dinamakan resisten yang sempurna. Lihat, informasi bullish ini membawa informasi ke bawah. Kenapa dibilang ke bawah? Karena sumbu panjangnya ada di bawah. Kalau bullish kan kita ngikutin sumbu panjangnya. Kalau bearish kita ngikutin sumbu pendeknya. Ini. Kalau bullish ngikutin sumbu pendeknya. Maka resisten ini kan informasinya sama-sama ke bawah. Informasinya kan sama-sama ke bawah. Nah, dan untuk entry pointnya, cara open posisinya, kita tunggu bang pembentukan. Ini kan misalkan candle ini lagi berjalan, ini kan udah terbentuk ini. Nah maaf, ini kan udah terbentuk bullish ini. Nah, dan ini kan sedang berjalan. Nah, kita tunggu bang pembentukannya ini. Dia membentuk apa? Gitu. Kalau dia membentuk seperti yang terjadi ini, sumbu pendek di bawah, misalkan dia selesai terbentuk, maka di sini kita setel waktunya bang. Maaf, sebelum ini terbentuk kan kita lagi menunggu kan dia terbentuk. Waktunya ini kita setel dulu apa? Kita nyetel dulu
setel waktunya 3 menit. Nah, seperti ini kan ada waktu bang. Nah, yang ini 1 menit, yang ini 2 menit, yang ini 3 menit, yang ini 4 menit, dan yang terakhir ini 5 menit. Nah, OP yang bagus itu bang seperti apa sih bang? Entry waktu yang bagus itu seperti apa? Tergantung bang ya. Kalau saya biasanya yang udah sedikit paham lah, itu tergantung, nanti kita akan paham sendiri. Tapi untuk pemula saya akan bagikan entry yang bagus itu adalah 3 menit bang. 3 menit. Jika SNR atau SNR-nya jauh atau dekat. Kalau SNR-nya dekat, ya kita bisa entry 2 menit bang. 2 menit aja, ambil yang 2 menit aja. Kalau yang 1 menit agak sedikit rawan ya bang. Untuk pemula agak sedikit rawan, nanti bisa bingung. Jadi saya bagikan 3 menit aja lah dulu. Oke. Berarti ini kan 1 menit, 2 menit, 3 menit. Nah, di sini kita setel bang. Kalau kita menemukan momen, kita setel dulu ini 3 menit. Oke. Langsung pencet 3 menit. Sebelum selesai pembentukan candle tadi. Oke. Nah, kita kan tadi lagi menunggu ini kan sudah terbentuk dan kita sudah menyetel 3 menit di sini. Maka setelah ini terbentuk, kita bisa entry 3 menit di sini bang, di candle ini. Nah, sama di candle ini 3 menit ke bawah. Jadi hitungannya ini 1 menit, 2 menit, 3 menit. Nah, jadi kita dapat seperti ini. Nah, disinilah entry OP kita. Kan kita profit di sini bang. 3 menit kan kita dapat. Nah, akhir open posisi kita ada di sini, di candle merah yang sumbu panjang ini ya, sama panjang, atas bawah sama panjang itu. Kalau itu dinamakan doji, tapi itu untuk saya bagikan di video-video ya berikutnya nanti bang. Kita mengenali dasarnya dulu lah, cara entry dasarnya. Ini untuk SNR resisten ya, resisten ini bang. Resisten yang informasinya sama-sama ke bawah. Kan resisten itu perintahnya untuk menurunkan harga. Maka di sini dia turun. 3 menit dia diturun di sini. Selesai di sini. Gitu. Kalau kita open 4 menit kita loss ya bang ya. Kita nggak dapat. Kalau misalkan di sini open posisi kita di atas ini, setelnya di atasnya candle yang kedua ini. Nah, itu rawan ya bang ya. Oke, kita cari support yang sempurna. Nah, resisten dulu tadi ya, belum selesai. Kita cari lagi resisten yang lainnya. Resisten yang lain.
cari yang model-modelnya sempurna bang ya, seperti ini. Nggak usah sabar ya bang ya, saya bagikan agar abang-abang semua paham. Berisik di sini bang, ada acara bang. Nah ini juga resisten sempurna. Nah ini dia. Informasinya ke bawah, ini informasinya ke bawah. Ini resisten sempurna. Kita setel 3 menit kan kita selesai di sini. Misalkan kita entry point-nya ada di sini di atasnya nih. Sabar. Nah di atas ini. Kan kita profit selesai di sini. Ini 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kan kita masih dapat. Itu untuk resisten. Dan untuk support, nah kita cari supportnya. Yang sama informasinya ke atas bang ya. Itu momen bang, momen-momen yang bagus, yang benar-benar bagus. Kalau di edukasi lain ini udah berbayar, ini mahal ini bang, ilmu seperti ini. Tapi kalau di sini gratis ya bang ya, nggak ada istilah bayar-bayar lah. Kasihan pemula-pemula itu. Saya akan bagikan semua dengan gratis. Ini untuk dasar aja bang, nanti video-video selanjutnya saya akan bagikan teknik-tekniknya, bagaimana cara mengatasi SNR yang tidak sempurna. Untuk video-video selanjutnya aja kita ngambil dasarnya aja dulu bang, pengenalan dasar, entry point dasarnya aja. Sepertinya untuk support ini gak ada yang bertemu yang bagus ini malam ini bang ya. Sekarang udah jam berapa ya, jam 8-an lah. Kita cari yang informasi yang benar-benar gitu. Nah seperti ini. Oh iya, saya lupa menjelaskan juga ya bang ya, candle bearish ataupun bullish yang tidak mempunyai sumbu atas seperti ini bang. Nah, ini kan gak ada sumbu atas. Kalau candle bearish kan ikutin sumbu pendeknya, tapi di sini kita tidak menemukan sumbu pendek ya. Nah tapi itu sama aja bang, walaupun dia tidak memiliki sumbu, tetap kita ikutin sumbu pendeknya. Walaupun di sini gak ada sumbu pendek, tapi tetap kita ikutin dia informasinya ke atas, karena kita mengikuti sumbu pendeknya. Tapi di sini tidak memiliki sumbu, tapi itu sama aja bang, informasinya ke atas gitu. Sama dengan bullish seperti ini.
ini dia kan nggak memiliki sumbu di atasnya, tapi dia memiliki sumbu panjang, makanya kita ngikutin sumbu panjangnya. Nah, sama aja bang. Nah, di sini ini yang dikatakan support. Ini support, informasinya ke atas, dan ini juga informasinya ke atas. Support itu pertemuan antara kendel merah dan hijau dan memiliki informasi yang sama. Ini informasinya ke atas dan ini juga informasinya ke atas, walaupun tidak memiliki sumbu, tapi kita ikutin bodinya ya bang ya, ikutin body, walaupun tidak memiliki sumbu kita ikutin body. Kalau bodinya ada di atas, dia tidak memiliki sumbu, maka kita ikutin bodinya, dia ke atas ya ke atas. Kalau bodinya ke bawah, dia tidak memiliki sumbu pendek, maka ikuti. Kalau bodinya ke bawah, dia ikutin bodinya ke bawah gitu. Kalau kendel bearish ya bang ya, jangan ikutin sumbu panjangnya, carilah sumbu pendeknya ataupun yang tidak ada sumbu, sama aja informasinya. Nah, sebentar, ini HP-nya jadul ini bang. Nah, ini dikatakan support sempurna karena memiliki informasi yang sama dengan resisten tadi bang. Entry pointnya sama. Kita tunggu kendel ini terbentuk, dia membawa informasi. Apabila kita menemukan kendel bearish, informasinya ke atas, dan kita menunggu kendel berikutnya warna hijau yang informasinya ke atas. Nah, sebelum hijau ini terbentuk, kita harus settle dulu waktunya bang. Ini di sini 3 menit, sama seperti tadi ya, 3 menit. Maka setelah ini terbentuk, kita entry pointnya di sini. Ya kalau bagusnya ambil dia, kalau bertemu dengan support, alangkah baiknya kita tunggu turun dulu deh bang. Tunggu dulu ke bawah, baru kita entry point di sini. Entry OP-nya di sini 3 menit buy, maka berakhir di sini. Ini 1 menit, ini 1 menit, 2 menit, 3 menit. Nah, kan kita profit di sini. Profit di sini. Nah, itu untuk support ya bang ya. Oke, kita lanjut ke market. Kita entry langsung ya bang ya. Oh iya, satu lagi bang, saya akan kasih tahu dulu ya, tambahan aja nih bang, apa-apalah saya bagikan di sini aja. Nah, jika kita menemukan candle bullish seperti ini ya, bullish, dia tidak memiliki sumbu atas ataupun bawah, ini sebenarnya lemah ya bang ya. Kalau ini lemah, kalau di trend naik ini sudah lemah, udah jenuh. Yang kalau dibilang itu oleh para trader pro itu napas terakhirnya. Tapi ini bisa kita katakan dia tidak memiliki informasi, dan apabila dia tidak memiliki informasi, kalau candle bullish maka ini ke bawah gitu. Kalau bullish, kalau tidak memiliki informasi sumbu, dia tidak ada sumbu sama sekali atas atau bawah, berarti dia dikatakan
kita katakan bawah. Nah, begitu juga dengan candle bullish, masih bullish ya bang ya, bullish yang sumbunya sama panjang, sumbunya sama panjang, maaf, sumbunya sama panjang gitu. Nah, sumbunya sama panjang, anggaplah ini sumbunya sama panjang ya bang. Kan sumbu ini informasi. Bagaimana sih kita mendapatkan informasi ini sedangkan sumbunya sama panjang atas dan bawah? Kan kita bingung dia mau arah kemana, apakah dia ke bawah, apa ke atas gitu kan. Jadi ini biasa kan dibilang para trader pro sama dengan yang tidak memiliki sumbu. Jadi katakan bawah juga sama dengan yang tidak memiliki sumbu. Jadi yang tidak memiliki sumbu ataupun yang memiliki sumbu yang sama panjang, ini dikatakan bawah, ke bawah, jangan ke atas ya bang gitu ya. Walaupun ini bullish, tapi kan dia informasinya nggak jelas, kita nggak tahu jelas informasinya mau kemana. Dia tidak memiliki sumbu ataupun dia memiliki sumbu sama panjang, itu kita golongkan dia ke bawah. Itu untuk candle bullish atau candle hijau. Nah sekarang kebalikannya sama aja dengan candle bearish. Kebalikannya maksudnya sama aja dengan candle bearish. Ya bentar, candle bearish dia memiliki sumbu atas sama panjang. Sama panjangnya. Ayam. Nah, sama ataupun yang tidak memiliki sumbu sama sekali. Tidak memiliki sumbu. Ini ada sumbu sama dengan atas bawah. Ini dikatakan dia atas. Kalau trader pro ini bilang atas. Kalau candle bullish tadi dia bawah. Walaupun bullish itu perintahnya untuk ke atas, tapi karena dia tidak memiliki sumbu ataupun yang memiliki sumbu sama panjang seperti ini, dia dikatakan bawah. Kalau bearish dia memiliki sumbu sama panjang atas ataupun yang tidak memiliki sumbu panjang sama sekali, itu dikatakan bawah. Kebalikan ya bang ya. Dikatakan bawah, dikatakan atas. Maka informasinya ke atas. Kalau bearish kan perintahnya turun, tapi karena dia tidak memiliki sumbu ataupun memiliki sumbu sama panjang, jadi katakan atas. Kalau bearish ya bang, ke bearish. Kalau bullish tadi dia ke bawah, jadi dibalik ya bang ya. Oke, paham ya bang ya? Semoga paham lah. Udah capek juga saya ngoceh-ngoceh. Tapi untuk abang-abang semuanya, saya akan bagikan secara gratis. Oke, kita sudah memiliki satu informasi di sini. Itu pertemuan. Ini informasinya sepertinya masih panjangan atas ya bang. Oke, kita skip aja. Panjangan atas. Kita skip aja, kita tunggu yang pasti-pasti aja bang, biar abang gak bingung ya. Sabar bang, sabar. Tapi kalau cara saya trading ini, saya udah mengetahui dia mau arah kemana. Tapi untuk abang-abang semua, kita sesuai dengan penjelasan yang kemarin ya, video-video sebelumnya kita cari informasi yang sama, karena ini adalah dasarnya. Saya akan bagikan dasarnya dulu biar abang nggak bingung nanti
Kalau saya campur aduk emang pasti bingung juga. Emang bingung, saya juga bingung menjelaskan gitu kan, nggak sesuai dengan materi video sebelumnya. Ini kan materi video lanjutan sebelumnya. Oke, kita menemukan support yang sempurna di sini. Oke, kita stand 3 menit. Stylus 3 menit. Bye. Kita ambil atasnya. Kita lihat Pak. Karena di sini kan informasinya sama-sama ke atas. Ini ke atas, ini juga ke atas. Baiknya tadi kita menunggu sampai dia turun di sini Bang ya. Kalau kita mau entry buy, baiknya seperti itu. Kita turun ke bawah, kita tunggu dia turun ke bawah candle ini. Entry bagusnya itu kita turun dia ke bawah di sini. Nah, kita entry ke atas. Oke. Kurang bawah open posisi kita ya. Karena apa? Resisten di sini dekat. Nah, ini resistennya dekat di sini. Jadi agak rawan juga, Bang. Kalau bisa kita cari resisten yang agak tinggi misalnya di sini. Baru kita entry buy 3 menit ke atas. Kalau dekat seperti ini biasanya rawan, Bang. Bisa jadi dia berbalik ke bawah. Karena apa? Ada resisten di sini di atas. Resisten inilah memerintahkan untuk turun dia ke bawah, menekan untuk harga itu ke bawah. Tapi semoga ini profit, Bang. Semoga ini profit. Kalau ini profit berarti kita dapat informasi dari video sebelumnya, yaitu support sempurna. Ini dinamakan support sempurna. Support sempurna. Karena informasinya sama-sama ke atas. Walaupun ya, video sebelum saya nggak jelaskan ya. Walaupun candle bullish ini tidak menelan body candle bearish, tapi ini dikatakan sempurna juga. Tapi alangkah bagusnya candle bullish ini menelan semua sumbu beserta body candle bearish. Nah, kita dapat ya Bang, kita profit di sini. Kita profit 3 menit. Oke. Begitu Bang cara open posisinya. Kita dapat supportnya. Nah, sekarang kita cari resistennya Bang. Resisten yang sempurna. Biar selesai video kita semuanya. Penjelasan dari video sebelumnya ya Bang ya. Kita cari. Rokok dulu Bang, rokok Bang. Biar nggak ngantuk abang-abang semua. Biar nggak jenuh. Kalau laki-laki kan merokok, kalau perempuan nggak tahu ya. Nggak ada juga sih yang merokok. Ini malah informasinya ke atas karena sumbunya masih pendekan atas ya Bang ya. Gimana kita mau analisa? Emang ini resisten, ini dikatakan resisten. Besar sekali.
Salah lagi. Ini dikatakan resisten. Koneksi internetnya amburadul. Ini dikatakan resisten juga ya bang, tapi resisten tidak sempurna. Yang satu informasinya ke atas, yang satunya informasinya ke bawah. Ini namanya resisten abal-abal. Oke, dan ini juga support tidak sempurna. Kan pertemuan candle merah dan hijau, ini kan dinamakan support. Tapi kan support ini informasinya ya, ini sumbunya sama panjang atas. Kan kalau tulis dikatakan sumbu panjang sama atas ataupun yang tidak memiliki sumbu itu kan dikatakan bawah. Sedangkan di sini sumbu pendeknya ada sedikit di atas ya bang ya. Kalau ini dinamakan pada trader pro ini adalah doji. Tapi itu untuk video-video selanjutnya. Nanti saya akan bagikan juga bang. Saya akan bagikan semuanya di sini secara gratis. Oke. Kita dapat resisten yang sempurna. Kita setel dulu 3 menit, tunggu dia ke atas, tunggu dia ke atas, tunggu dia naik ke atas, kalau dia mau naik ke atas, tunggu dia sampai hijau bang. Kalau kita ngambil resisten, tunggu candle berjalan ini sampai warna hijau. Atas, aduh dia nggak mau gitu. Ayo, hijau dulu dong. Udah turun duluan dia bang. Udah turun dulu ya bang. Nggak mau ke atas dia. Tidak mau ke atas. Kita tunggu karena waktu kita masih ada di sini. Kita kan garis waktu kita ada di sini. Ini. Kita kan udah setel tadi 3 menit. Ini waktu kita ini. Tunggu di atas. Kita akan tetap open posisi. Kita tadi udah setel waktunya. Tapi kalau dia nggak mau ke atas ya sudah. Jangan dihajar. Yang ada uang kita habis semuanya. Karena ini trading, risikonya tinggi ya bang ya. Kalau kita tidak paham alurnya atau sifat-sifatnya, cara entry point-nya, yang ada kita bawa karung pulang, tidak bawa duit. Kita terlambat tadi entry point-nya ya. Seharusnya setelah ini terbentuk, kita langsung open posisi di sini. Open posisi di sini. 3 menit sell. Kan kita profit di sini. Di candle yang sedang berjalan ini. Tapi karena kita open posisi terlambat, ya beginilah bang risikonya. Momen itu terlewatkan. Yang penting abang udah paham ya cara entry point-nya kan. Ini kan kita udah dapat resisten di sini tadi, resisten sempurna. Karena sumbunya sama panjang bawah atas dan bawah. Kalau bullish itu dikatakan bawah. Kalau bearish sumbu panjang sama atas dan bawah sumbu sama panjang itu dikatakan atas. Maka dari kedua informasi ini, pertemuan ini sama-sama informasinya ke bawah. Ini kan sumbu pendeknya ada di bawah. Gitu. Oke. Sampai di sini dulu ya bang ya videonya bang ya. Karena udah selesai semua kan. Saya udah kasih tahu support yang sempurna itu dan cara entry point ini seperti apa.
dan di resisten juga, tapi kita telat tadi open posisinya. Walaupun kita tak jadi open posisi, tapi kan itu benar kan, kita akhirnya dia turun juga dan ke bawah kan. 3 menit di sini tadi ya, 3 menit di sini kita dapat profit kalau kita entry di sini tadi. Nah, kalau kita entry-nya di sini 3 menit kan kita dapat sell di sini. Masih jauh dia ke bawah. Jangan ditiru ya bang ya, cuma hanya hiburan aja nih. Nanti akan abang paham, nanti saya akan kasih tahu di video-video sebelumnya cara 3 point entry open posisinya maksudnya. Saya nggak akan jelaskan di sini kenapa saya open posisi sell. Nanti abang sendiri bingung, karena kan yang saya bagikan ini hanya dasarnya dulu. Kalau yang entry open posisi saya ini yang sekarang ini, karena saya udah paham gitu, saya udah bisa tahu, sudah paham sedikit cara baca arah ke depannya, dia sell atau buy, saya udah paham. Tapi karena di video ini saya hanya membagikan dasarnya dulu, kalau saya campur aduk semua nanti abang-abang bingung semua gitu. Yang ada bingung, ini gimana sih? Ya, nggak satu-satu gitu. Nah, gitu bang. Oke. Dia membentuk resisten sempurna lagi di sini. Nah, ini resisten sempurna lagi. Oke. Setelah 3 menit, masih 3 menit ya. Oh, masih 3 menit. Oh, gak jadi bang. Itu informasinya. Yang satu ke bawah, yang satu ke atas, yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Tapi tetap ini bisa saya open posisi sell lagi ke bawah, dia akan jatuh ke bawah. Oke, saya tambahin, dia tetap akan jatuh ke bawah, tapi saya tidak akan menjelaskan kenapa saya open sell lagi, walaupun itu informasinya tidak sama-sama ke bawah. Tapi untuk video-video selanjutnya, nanti lama-lama abang paham juga. Saya akan bagikan semua apa yang saya ketahui, apa yang saya pelajari, untuk teman-teman abang-abang yang pemula ya, khususnya pemula, cara trading di binary option atau binomo, saya bilang. Bukan binary option ya, binomo ini bang ya. Tadi saya di sini ngambil 5 menit ya bang ya. Di sini saya ngambil 5 menit tadi. Entry dari sini 5 menit. Dan di sini saya ngambil 3 menit lagi. Sell, tetap sell ke bawah, tetap ngambil jalur ke bawah. Ini profit bang, jauh sekali udah ke bawah. Ini tetap akan turun ke bawah, jatuh dia akan ke bawah sampai dia mengejar titik ini, mengejar titik support yang ini sini
dia batas turunnya sampai di sini bang. Nah, setelah dia nyampe ke bawah ini, maka dia lanjut, bisa jadi dia lanjut ke atas lagi, dan bisa jadi dia ke bawah, tergantung informasi konfirmasi di sini nanti. Kalau dia sudah nyampe di sini di bawah ini. Nah, tapi itu untuk saya bagikan di video-video selanjutnya. Karena sekarang ini adalah dasarnya dulu bang, biar abang tidak bingung. Kalau saya campur adukan di sini abang jadi nggak fokus belajarnya, tidak paham. Oke, di sini kita profit abang ya, profit semua dari 5 menit sampai 3 menit kita profit semua, kita dapat semua. Oke, sama sekian dulu video saya malam ini. Jangan lupa bang ya, subscribe dan dukung channel ini agar saya semakin bersemangat untuk membagikan tutorial dan cara trading di Binomo. Yang pastinya gratis dong bang, nggak ada bayar-bayar. Kalau di edukasi lain ini udah bayar puluhan juta bang. Ini rahasianya. Mereka sudah minta puluhan juta untuk teknik-teknik seperti ini. Tapi kalau di sini di channel saya gratis ya bang ya. Mudah-mudahan kalau channel ini berkembang, saya akan buka link Telegramnya nanti untuk kita belajar bersama. Saya akan ajarkan semua di situ. Saya akan membagikan semua di situ apa yang saya ketahui tentang trading. Dan semua itu gratis ya bang, nggak ada bayar-bayar. Buat apa bayar-bayar? Nggak perlu itu bayar. Kita udah bisa nyari duit di Binomo. Ngapain kita nyari duit untuk dari member? Oke, sekian dulu video malam ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan ya bang, share ke teman-teman semuanya. Untuk para pemula, mudah-mudahan dapat membantu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.